Nah, baik, selamat pagi, selamat siang ataupun sore pada teman-teman mahasiswa. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan konsep technopreneurship. Jadi kita akan belajar dalam satu semester itu diantaranya adalah konsep technopreneurship ini sendiri. Sebelumnya kita akan melihat tujuan pembelajarannya dulu. Tujuannya adalah memberikan dasar pemahaman mengenai konsep atau teori yang terkait dengan technopreneurship, seperti sifat-sifat dari seorang pengusaha di bidang teknologi informasi, kemudian karakternya, keahlian, dan sebagainya. Ini yang akan kita pelajari. Kemudian kompetensi yang diharapkan adalah mengerti konsep atau teori kewirausahaan termasuk usaha di bidang teknologi, kemudian punya sifat atau karakter seorang wirausaha, kemudian memahami filosofi seorang pengusaha, dan memahami langkah menjadi pengusaha. Untuk referensi saya menggunakan buku miliknya Prof. Rinal Kasali. Jadi teman-teman bisa mencarinya di perpus. Kalian bisa, kalau memang ada e-booknya, kalian juga bisa cari di ini ya, di lewat Google atau googling. Tapi usahakan dulu untuk mencari di perpustakaan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Jadi ini pengertian dulu sebelum kita masuk ke ini ya, technopreneurship. Kita harus pahami dulu yang namanya entrepreneur di sini. Jadi entrepreneur ini di sini artinya menjalankan, melakukan atau berusaha, atau dalam bahasa Inggris dia disebut to set about atau to begin, jadi memulai atau mencoba atau berusaha di sini. Jadi artinya itu dia aktif ya, jadi tidak pasif. Jadi sifatnya dia tidak disuruh dulu baru melakukan, tetapi dia aktif, ada dorongan dari diri sendiri untuk melakukan atau menjalankan sesuatu atau memulai sesuatu. Nah, wirausaha dalam bahasa Indonesia ini, kalau wira sendiri diartikan gagah berani, kalau usaha itu diartikan sebagai bisnis atau seseorang yang berani atau perkara dalam sebuah usaha atau bisnis. Jadi seorang yang berani atau perkasa maksudnya dalam sebuah usaha atau sebuah bisnis. Jadi kalau kita menggabungkan kedua hal ini, artinya dapat diartikan orang yang aktif atau orang yang mau memulai sesuatu dengan berani menanggung sebuah risiko atau berani menanggung apapun yang harus dihadapi, termasuk risiko yang mungkin harus dia terima. Nah, itu yang dapat saya simpulkan dari kedua definisi ini. Nah, kemudian entrepreneur kalau dalam kamus bahasa Indonesia adalah orang yang pandai atau berbakat dalam mengenali produk baru, kemudian menentukan cara produksi baru, kemudian menyusun operasi untuk mengadakan produk baru tersebut, memasarkan produknya, dan mengatur permodalan operasinya. Nah, di sini dalam kamus bahasa Indonesia dia lebih detail. Jadi mengenali produk baru dapat diartikan dia bisa melihat peluang apa terkait dengan produk yang harus dia ciptakan, produk baru yang harus dia ciptakan. Kemudian dia menentukan cara produksi yang baru, artinya dia ketika dia berpikir terkait dengan produk yang baru itu, dia juga berpikir apa bahan bakunya, kemudian bagaimana cara memproduksinya, dan seterusnya. Kemudian
dia juga harus bisa memasarkan produk yang dihasilkan. Jadi tidak sampai hanya sampai dia memproduksi saja, tapi sampai dia memasarkan dan juga mengatur permodalannya. Jadi maksudnya adalah bagaimana mencari modal operasinya ketika pasarnya sudah mulai berjalan. Nah, orang yang menciptakan kerja bagi orang lain dengan cara mendirikan, ini definisi lain, mengembangkan, melembagakan perusahaan miliknya sendiri, serta bersedia mengambil risiko pribadi untuk menentukan peluang berusaha, dan secara kreatif menggunakan potensi dirinya untuk mengenali produk, kemudian mengelola, menentukan cara produksi, menyusun operasi, pengadaan produk, memasarkan, dan mengatur permodalannya. Nggak hampir sama dengan definisi yang di atas, tapi di sini dia ada kata-kata bersedia mengambil resiko secara pribadi. Jadi secara sadar dia tahu kalau memang suatu waktu resikonya ya tidak berhasil produk yang dia ciptakan itu, dan akhirnya dia rugi atau dia artinya harus istilahnya apa ya, jatuh bangun gitu ya untuk mencoba, ya dia harus memahami dan mau mengambil resiko tersebut. Nah, kemudian di definisi yang lain, entrepreneurship ini adalah seorang inovator yang menggabungkan sumber daya dan teknologi. Entrepreneur itu adalah seorang inovator yang menggabungkan sumber daya dan teknologi yang berbeda, dan konsep bisnis untuk menghasilkan produk atau jasa baru yang mengenali setiap kesempatan yang menguntungkan, menyusun strateginya, dan berhasil menerapkan idenya. Nah, kalau di sini dia lebih dipandang atau diasumsikan sebagai seorang inovator atau seorang yang menemukan sebuah produk baru. Kemudian ketika dia menemukan ide atau inovasi produk tersebut, ya dia mencoba untuk menggabungkan sumber daya dan teknologi yang berbeda serta konsep bisnis, sehingga dia bisa meraih peluang tersebut dan pada akhirnya dia mendapatkan keuntungan. Artinya dia mengubah sebuah ide, kemudian menggabungkan sumber daya yang dimiliki termasuk teknologi untuk menciptakan peluang dan memperoleh keuntungan. Jadi entrepreneur bukanlah sekedar pedagang, namun punya makna yang lebih dalam, yaitu berkenan dengan mental manusia, rasa percaya diri, efisiensi waktu, kreativitas, ketabahan, keuletan, kesungguhan, moralitas dalam menjalankan usaha secara mandiri. Jadi ini ditegaskan, jadi dia bukan pedagang. Jadi kalau pedagang itu tidak menciptakan produk ya, kalau pedagang itu dia istilahnya kulaan, beli kemudian dijual lagi, beli dijual lagi, tidak memproduksi. Nah, itu bedanya pengusaha dengan pedagang. Jadi kalau pengusaha dia menciptakan produk kemudian dia menjualnya, tapi kalau pedagang dia kulaan produk kemudian menjualnya. Nah, ini bedanya antara pedagang dan pengusaha atau entrepreneur. Namun bermakna jauh lebih dalam ya. Nah, dia juga ketika dia menciptakan produk, dia juga mengatur usahanya sendiri, dia berani menanggung resikonya sendiri, memasarkan usahanya sendiri. Nah, ini berkaitan dengan mentalnya. Jadi bagaimana dia harus berani menanggung resiko, berani memperkenalkan produknya, rasa percaya dirinya juga harus dia bangun. Kemudian kreativitas, efisiensi waktunya dia harus gunakan, karena dia harus istilahnya harus meluangkan waktu untuk banyak hal. Kemudian keuletan, kesungguhan, moralitas bisa dikaitkan dengan etika atau kejujuran ya. Nah, itu
penegasan dari sebuah entrepreneur di sini. Kemudian entrepreneurship adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, tindakan, dan proses yang dilakukan oleh entrepreneur dalam merintis, menjalankan, dan mengembangkan usaha mereka. Jadi terkait dengan sikap dan tindakan, kemudian ada proses yang dilakukan oleh entrepreneur dalam merintis, menjalankan, dan mengembangkan usaha mereka. Nah, juga di sini kemampuan untuk melihat dan menilai sebuah kesempatan atau peluang bisnis, serta kemampuan mengoptimalkan sumber daya, mengambil tindakan atau mengambil keputusan, mengambil resiko untuk membuat sukses bisnisnya. Jadi pertama punya kesempatan, dia bisa menilai sebuah kesempatan atau bisa melihat sebuah peluang. Kemudian setelah dia bisa melihat peluang, dia mengoptimalkan sumber daya yang dia miliki, walaupun mungkin terbatas, tapi dia bisa mengoptimalisasikan. Kemudian ketika ada masalah yang harus dihadapi, dia bisa mengambil tindakan atau keputusan yang baik dan berani mengambil resiko jika memang itu dia harus hadapi. Nah, ini semuanya dia tujukan untuk membuat bisnisnya menjadi berhasil atau sukses. Nah, slide berikutnya kita akan melihat mengenai filosofi entrepreneurship atau filosofi atau sifat yang dimiliki oleh ini ya, filosofi atau prinsip yang dimiliki oleh pengusaha, yaitu ada marketing dan selling concept di sini. Ini berkaitan dengan pemasaran atau penjualan, misalnya bagaimana distribusinya, kemudian bagaimana melakukan penjualan, apakah beli putus, apakah konsinyasi. Kemudian kalau HRD ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia atau sumber daya yang dimiliki oleh pengusaha itu sendiri, dan kita tentunya tahu itu sumber daya itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kita harus bisa mengelolanya dengan baik. Kemudian manajemen keuangan dan strategi ini prinsip untuk mengelola keuangan, jadi bagaimana memutar arus kas, bagaimana melakukan pencatatan, pelaporan, dan sebagainya supaya kita bisa mengetahui posisi keuangan kita. Kemudian bagaimana kita perlu melakukan investasi dari apa yang sudah kita catat atau apa yang sudah kita sajikan dalam atau sudah kita hasilkan dari manajemen keuangan kita ini. Kemudian manajemen kualitas ini mengelola dan mempertahankan kualitas barang atau jasa agar tetap survive ya, atau tetap bertahan. Kemudian ada logika matematika dan filsafat bisnis, ini dikaitkan juga dengan kreativitas. Jadi ini istilahnya sederhananya ya, contoh sederhananya harus tahu menentukan harga jual, kemudian harga beli bahan bakunya berapa. Kemungkinan juga bisa dikaitkan dengan economic skill, jadi beli banyak harganya bisa lebih murah, nanti kita bisa memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Nah, ini contoh saja. Kemudian informasi dan teknologi ini dikaitkan dengan pengelolaan informasi juga teknologi untuk pengembangan perusahaan, karena kita tahu juga perkembangan teknologi dan informasi ini sangat pesat, sehingga mau tidak mau perusahaan atau organisasi harus melakukan update atau melakukan juga usaha untuk menyesuaikan ke arah pengembangan teknologi. Jadi dulu ini contohnya, dulu misalnya penjualan hanya manual tatap muka, tapi sekarang perkembangan teknologi penjualan itu
bisa dilakukan melalui online misalnya. Nah, ini dikaitkan dengan informasi dan teknologi. Pengertian teknopreneur di sini. Jadi pengusaha yang didasarkan atas teknologi ya, atau pengusaha yang membangun bisnisnya berdasarkan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, ini contohnya yang kita tahu Nadiem Makarim. Nah, dia yang istilahnya merintis Gojek sebagai ini ya, bisnis yang didasarkan atas teknologi. Kemudian Alibaba, Jack Ma dengan Alibaba ya, dengan istilahnya perdagangan e-commerce-nya dan juga toko online-nya. Nah, ini juga termasuk dalam teknopreneur mereka. Kemudian menghasilkan produk hasil inovasi sendiri atau kelompok. Jadi mereka menghasilkan idenya sendiri, kemudian mereka berusaha untuk mewujudkan idenya tersebut dengan dukungan teknologi. Kemudian mulai usaha kecil atau menengah. Jadi jangan dibayangkan langsung jadi, tapi pastinya mereka memulai usahanya dari hal-hal kecil dulu, menengah, kemudian kalau memang sudah cukup bisa berkembang, nah, dia bisa berkembang menjadi perusahaan berskala besar. Nah, ini contohnya Tokopedia. Dulunya kan pasti tidak seperti sekarang. Nah, Tokopedia menjadi salah satu unicorn. Jadi dia punya skala pangsa pasar yang sangat besar. Kemudian permodalan dimulai dari modal sendiri dan lingkungan terdekat, bisa juga melalui modal ventura di sini. Nah, diartikan modal ventura ini adalah suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu sendiri. Nah, ini modal ventura. Jadi istilahnya penyertaan modal dalam sebuah usaha, tapi ada jangka waktunya. Nah, kalau modal sendiri tadi bisa dari tabungan sendiri, gaji sendiri misalnya, atau kalau lingkungan terdekat ya dari saudara, teman, rekan kerja, sahabat, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, untuk slide berikutnya kita akan melihat bisnis teknologi ini kalau digambarkan seperti ini. Jadi ada teknopreneur sebagai penggagas bisnis, kemudian ada pemodal, dan di situ juga ada pusat riset. Jadi ada perguruan tinggi atau pusat penelitian gitu ya. Nah, ketiga hal ini atau ketiga bagian ini menciptakan sinergi. Jadi antara teknopreneur, pemodal, pusat riset. Nah, ini menciptakan sinergi. Jadi inovasi, produk, pasar, dan temuan-temuan baru. Nah, kita akan melihat dulu yang hubungan antara teknopreneur atau penggagas bisnis dengan pemodal. Nah, hubungannya adalah kalau kita melihatnya ini saling membantu. Jadi teknopreneur atau penggagas bisnis mendapat modal murah untuk menjalankan bisnisnya, sedangkan pemodal nantinya mendapat untung ketika barangnya dijual oleh penggagas bisnis, dan ada keuntungan yang bisa dibagi dengan si pemodal. Kemudian kalau kita melihat hubungan antara pemodal dan pusat riset, nah pusat riset ini mendapat atau dapat memberikan informasi tentang potensi inovasi baru. Jadi ide-ide dapat diperoleh dari pusat riset. Kemudian pemodal dapat membantu dana penelitian ke pusat risetnya.
Jadi pusat riset melakukan penelitian, misalnya penelitian yang sifatnya eksplorasi, kemudian pemodalnya bisa mendapatkan informasi tersebut. Nah, ini menjadi peluang untuk bisa menciptakan laba dari investasi. Nah, pemodal nanti bisa membantu dana penelitian. Nah, kemudian teknopreneur dan pusat riset jadi saling memberikan informasi tentang perkembangan inovasi baru, sedangkan pusat riset memberikan dampak inovasi terhadap pasar, teknologi, dan lain sebagainya. Jadi kalau pusat risetnya akan memberikan informasi tentang perkembangan inovasi produk, jadi produk ini punya peluang di mana saja, kemudian bisa dikembangkan seperti apa. Sedangkan teknopreneur akan yang teknopreneur tadi memperoleh info pengembangan inovasi produk. Tadi saya revisi. Sedangkan pusat riset memberikan informasi terkait dengan dampak terhadap pasar, kemudian teknologi, atau dia melakukan evaluasi terhadap temuan dari penggagas bisnis ini. Jika dilihat hubungan antara entrepreneur dan teknopreneur di sini ada perbedaannya di sini. Jadi kalau dikaitkan dengan motivasi, kepemilikan, gaya manajerial, kepemimpinan, nah ini kalian nanti bisa lihat dalam saham ini, dalam tabel ini kalian bisa lihat di. Kemudian ini yang kedua, kalian juga bisa lihat antara entrepreneur yang tradisional dengan teknopreneur, itu dilihat dari tenaga kerjanya, kemudian riset development dan inovasinya, outsourcing dan jaringan kerjanya, potensi pertumbuhannya, juga target pasarnya. Oke, kemudian slide berikutnya kita akan melihat mengenai karakteristik dari entrepreneur itu sendiri. Jadi yang pertama adalah lebih menyukai pekerjaan dengan resiko yang realistis. Nah, ini maksudnya resiko yang bisa diperhitungkan atau bisa dilihat gitu ya, bisa dirasakan. Jadi itu menurut entrepreneur sendiri akan lebih baik karena dapat belajar dari sebuah kegagalan untuk menjadi lebih berhasil. Kemudian dengan risiko yang realistis, dia juga bisa memperhitungkan alternatif apa atau solusi apa yang harus dia gunakan untuk menghadapi risiko tersebut. Kemudian bekerja lebih giat dalam tugas yang memerlukan kemampuan mental. Nah, ini istilahnya karena ketika menjadi pengusaha dia harus siap mental, jadi mengatur pegawai, mendisiplinkan pegawai, melakukan negosiasi dengan agen, supplier, kemudian memasarkan produk yang baru di sebuah daerah. Nah, itu butuh mental untuk melakukan hal tersebut. Kemudian tidak bekerja lebih giat hanya karena uang, jadi sifatnya tidak didasarkan atas uang saja, tapi juga didasarkan atas pencapaian pribadinya. Kemudian ada juga yang beralasan atau punya keinginan untuk membantu orang lain, itu alasan dia menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Selain itu juga
alasan-alasan lain yang mungkin tidak hanya didasarkan atas keuntungan semata saja. Kemudian ingin bekerja pada situasi di mana dapat diperoleh pencapaian pribadi. Nah, ini misalnya pencapaian pribadi itu tidak terikat dengan waktu, misalnya ketika dia menjadi seorang pengusaha, kemudian bisa punya banyak waktu untuk keluarga. Ketika dia tetap bekerja, dia punya banyak waktu untuk keluarganya. Nah, ini pencapaian pribadi setiap orang tentunya berbeda-beda pencapaiannya, termasuk tadi dia punya keinginan untuk membantu orang lain. Nah, itu juga pencapaian pribadinya. Kemudian menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam kondisi yang memberikan umpan balik yang jelas dan positif. Kemudian cenderung berpikir ke masa depan serta memiliki pemikiran jangka panjang. Nah, biasanya mereka akan pikir ke masa depan karena tentunya mereka ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih baik di masa depan. Kemudian punya pemikiran jangka panjang, jadi tidak hanya berpikir hanya jangka pendek saja 3-5 tahun, tapi dia harus berpikir lebih dari itu untuk mengembangkan usahanya. Nah, kemudian kita akan melihat keuntungan dan tantangan dari seorang entrepreneur ini. Nah, keuntungannya adalah ini dari sisi laba ya, jadi bebas dari batasan gaji standar untuk pekerjaan yang distandarisasikan. Nah, artinya ketika dia menjadi pengusaha atau entrepreneur, sebenarnya punya peluang bagi dia untuk memperoleh yang namanya laba sebesar-besarnya. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya dia mampu menciptakan sebuah produk yang berpeluang, artinya kan punya potensi pasar yang luas. Nah, kalau pasarnya adalah pasar Indonesia, artinya dia potensi keuntungannya ya dia peroleh dari konsumen yang ada di bangsa pasarnya Indonesia itu. Tentunya ini akan memberikan keuntungan yang besar dibandingkan ketika dia mendapatkan gaji bulanan ya. Ada batasannya, ada standarisasinya sesuai golongan misalnya. Tapi kalau pengusaha dia bisa memperoleh keuntungan dengan pangsa pasar yang cukup besar. Kemudian kebebasan, ini bebas dari pengawasan atau aturan birokrasi organisasi, atau bebas dari rutinitas waktu yang monoton atau pekerjaan yang tidak menantang. Kemudian kepuasan menjalani hidup, ini bebas dari rutinitas atau kebosanan. Jadi dia kalau mau istirahat ya dia bisa istirahat sendiri karena usahanya sendiri kan gitu. Tapi di sisi lain dia juga punya yang namanya tantangan di sini. Jadi membutuhkan biaya ekstra atau tambahan. Itu untuk proses merintis ya tentunya harus punya biaya atau harus punya modal sendiri untuk mengembangkan inovasinya, kemudian harus punya modal sendiri untuk memasarkan. Nah, ini khususnya ketika merintis ya. Kalau dia sudah jadi gitu, kalau sudah jadi ya kita gampang untuk memperoleh biayanya melalui investasi. Kalau barangnya sudah dikenal, orang akan sangat dengan senang hati berinvestasi. Tapi kalau dalam waktu merintis butuh biaya ekstra pribadi untuk ini ya, mengembangkan produknya, mengembangkan inovasinya, untuk pemasaran dan lain sebagainya.
kemudian memerlukan kerja keras. Nah, ketika dia merintis usaha, tentunya dia juga akan berusaha untuk istilahnya apa ya, perlu kerja keras untuk memasarkan sendiri produknya, misalnya memperkenalkan produknya sendiri, kemudian mencari pendanaannya. Nah, itu perlu kerja keras, perlu apa ya, kekuatan mental, kemudian menyita banyak waktu. Nah, ketika dia mulai mengembangkan produk, mencari bahan mentah, mencari daerah pemasaran, tentunya juga butuh waktu yang cukup banyak, sehingga menyita banyak waktu. Kemudian membutuhkan kekuatan emosi, jadi butuh keuletan, kesabaran, tidak mudah putus asa untuk merintis usahanya supaya menjadi dikenal atau pada akhirnya bisa sukses. Kemudian kemungkinan gagal bisa terjadi karena tidak ada jaminan kesuksesan. Nah, artinya ketika dia memutuskan menjadi pengusaha, ya dia harus menyadari kalau dia bisa gagal, dan dia juga harus bisa mengevaluasi kegagalannya. Nah, ini diasumsikan ketika membangun atau merintis usaha, atau ketika dia awal-awal dia berusaha atau memutuskan menjadi pengusaha. Nah, ketika dia sudah jadi, mungkin hal-hal ini tidak ditemukan lagi, karena ketika dia sudah sukses, sudah jadi seperti Jack Ma misalnya, nah dia sudah tidak perlu kerja keras karena semuanya sudah didelegasikan oleh karyawannya. Kemudian dia juga bisa istilahnya menggunakan waktunya untuk dirinya sendiri karena semuanya sudah didelegasikan. Kemudian kita akan melihat keterampilan dasar entrepreneur di sini. Yang pertama adalah know how to dream, jadi tahu bagaimana bermimpi. Jadi ketika menjadi atau merintis usaha, ya harus bermimpi dulu apa yang akan dia ciptakan, apa yang dia mau inovasikan, kemudian bagaimana dia merealisasikan mimpinya itu, dari istilahnya dari ini ya, menciptakan produk inovasinya sampai pada memasarkannya. Kemudian know how to develop produk atau service atau jasa, jadi bagaimana mengembangkan produk atau jasanya, dia juga harus tahu bagaimana caranya mengembangkannya. Kemudian know how to create fair and profitable price, jadi menciptakan harga yang bisa menghasilkan keuntungan tapi juga sekaligus adil. Adil maksudnya ya tidak hanya didasarkan atas keuntungan semata, tapi benar-benar dasarkan atas ini ya, keadilan. Maksudnya harus fair lah. Kalau memang keuntungannya standarnya seperti itu, ya gunakan keuntungan itu untuk pengusaha itu sendiri. Jangan sampai keuntungan itu istilahnya tidak fair bagi konsumen atau tidak adil bagi konsumen. Kemudian know how to market product and atau service di situ ya. Jadi personal commitment, jadi bagaimana komitmennya terhadap usaha yang dirintisnya. Jadi kalau menghadapi masalah ya harus diselesaikan, harus tetap bertahan sebagai pengusaha, komitmen. Kemudian produknya harus dibuat seperti apa, harus dikemas seperti apa, strategi produknya seperti apa, bagaimana dia menentukan harga, kemudian bagaimana dia
mencari lokasi strategis atau bagaimana dia caranya mendistribusikan barangnya, kemudian bagaimana dia mempromosikan, itu juga harus dia pahami. Kemudian kekuatan kelebihan dari produk atau jasa dia juga harus tahu apa, karena itu yang istilahnya yang menjadi kekuatan bagi pengusaha untuk dapat bersaing dengan produk yang lain. Kemudian know how to manage and grow a business. Nah, artinya dia tahu bagaimana mengatur dan mengembangkan bisnisnya. Jadi kalau bisnisnya stagnan atau jalan di tempat, nah itu bukan karakter entrepreneur. Jadi artinya dia harus bisa memanagenya, apa solusinya supaya bisnisnya ini bisa berkembang menjadi lebih baik. Jadi tidak stagnan hanya sampai di situ. Nah, kemudian selanjutnya adalah sikap dasar dari entrepreneur sejati. Nah, di sini ada visioner atau istilahnya dia punya pandangan terkait dengan masa depan, ya, punya rencana jangka panjang. Kemudian selalu berpikir positif, jadi tidak negatif, karena kalau dia berpikir negatif tentu jatuhnya akan lebih banyak ke arah putus asa. Tapi kalau dia positif, selalu berpikir untuk mampu menghadapi, punya peluang dan lain sebagainya. Kemudian confident atau percaya diri. Selain itu juga juni atau asli. Kemudian berpusat pada tujuan atau ada tujuan pasti yang mau dicapai, dan itu istilahnya ketika dia menjalankan bisnis atau usahanya, semuanya dipusatkan pada tujuan yang dibuatnya. Kemudian tahan uji, tiada masalah, ada hal-hal yang harus dihadapi, ya dia harus bertahan dan mencari solusi dari semua masalah yang dihadapinya. Kemudian siap menghadapi resiko. Nah, ini mentalnya harus siap menghadapi resiko apapun, termasuk bangkrut sekalipun, ya, termasuk jatuh sekalipun. Kemudian kreatif menangkap peluang. Nah, ini juga harus dimiliki sikap dasarnya, karena ketika nanti dia menghadapi masa-masa, istilahnya masa-masa dimana dia mau jatuh, ketika dia punya kemampuan kreatif, nah dia bisa menangkap peluang yang lain sehingga dia bisa bangkit lagi. Kemudian menjadi pesaing yang baik. Nah, menjadi pesaing yang baik ini artinya seorang pengusaha juga harus punya atau mengembangkan persaingan yang sehat. Jadi tidak menjatuhkan pesaing dengan cara yang licik atau dengan cara yang kurang baik gitu, ya, tapi dia harus menjadi pesaing yang sehat. Kemudian pemimpin yang demokratis atau istilahnya bisa mewakili setiap setiap anggota organisasinya. Jadi adil bagi semua anggota organisasinya atau karyawannya. Jadi dia harus punya sifat yang demokratis atau bijak. Nah, kemudian ada sifat khusus di sini. Jadi entrepreneur melakukan pekerjaannya sendiri, sifat khususnya. Nah, di sini diartikan atau diasumsikan dia bisa atau mampu menguasai hal-hal yang terkait dengan usahanya.
Jadi artinya dia pekerjaan yang dia jalani atau istilahnya usaha yang dia pilih itu juga dia harus mampu menguasainya sendiri, atau hal-hal yang terkait dengan pilihan bisnisnya itu dia harus kuasai, karena dia harus melakukan atau menyelesaikan segala hal yang terkait dengan pilihan bisnisnya itu. Kemudian harus independen, jadi tidak boleh dikendalikan atau tidak boleh atau tidak bisa dikontrol oleh pihak-pihak tertentu yang dapat mempengaruhi tujuan utamanya. Nah, kemudian menemukan keteraturan dalam kekacauan. Jadi walaupun pengusaha itu punya banyak pegawai, nah dia harus tetap punya kemampuan untuk mengatur operasional usaha, atau dengan kata lain walaupun istilahnya dia harus kalau kita melihat dari filosofi tadi ya, filosofi entrepreneur, dia harus mampu mengatur keuangan, kemudian mengatur HRD-nya. Nah, kelihatannya dalam tanda kutip kekacauan ya. Jadi satu orang harus menguasai atau mempunyai prinsip beberapa hal di situ, tapi dia tetap harus mampu istilahnya punya keteraturan di situ, atau dalam tanda kutip dia punya sistem sendiri untuk mengatasi hal-hal tersebut. Kemudian sangat fokus di sini, kemudian mempunyai energi yang besar. Nah, tentunya dia ketika merintis sebuah usaha ya dia harus siap dengan pekerjaan-pekerjaannya dijalankan sendiri, sehingga butuh energi yang besar. Kemudian bergerak dan dapat beradaptasi dengan cepat atau menyesuaikan dengan lingkungannya, menyesuaikan dengan perubahan yang mungkin terjadi, sehingga tidak merugikan atau dapat meminimalkan resiko yang harus dihadapi. Kemudian punya toleransi yang tinggi terhadap kegagalan dan dapat menikmati ketidakpastian. Artinya kalau dia memilih menjadi entrepreneur ya dia harus siap terhadap sebuah kegagalan. Kemudian menaikkan kapital dan bekerja untuk saham ini ya. Artinya menaikkan kemampuan modalnya atau keuntungan individunya, dan juga dia harus mengembalikan modal atau investasi yang sudah diberikan pihak lain yang sudah mempercayakan uangnya kepada si entrepreneur ini. Nah, caranya ya dia harus pandai-pandai untuk aliran kasnya ya, supaya bisa dia gunakan tidak hanya untuk keuntungan pribadinya, tapi juga bisa untuk istilahnya memberikan keuntungan kepada investornya. Oke. Nah, kemudian realitas entrepreneurship ini. Jadi menjadi seorang entrepreneur itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi artinya ketika kita merintis, jangan bayangkan 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun itu bisa jadi ya. Tapi harus berjuang, istilahnya harus mengusahakan, harus bekerja keras supaya sukses. Nah, ini yang perlu diperhatikan, tidak mudah membalikkan telapak tangan. Banyak tantangan, banyak hambatan yang harus dihadapi. Nah, itu yang harus disadari ketika memilih menjadi entrepreneur. Kemudian orang memandangnya, ini ada yang menganggapnya sebagai seni atau art, tidak cukup hanya teori. Jadi kalau seni itu kan tidak hanya bisa teori saja, tapi dia harus bisa praktek. Kalau kita
mengaku mengaku seorang seniman musik misalnya, ya dia tidak hanya belajar teori tapi juga harus bisa praktek atau harus bisa memainkan alat musik. Nah, ini juga entrepreneur juga seperti itu. Dia tidak hanya belajar teori tapi harus dibuktikan dengan praktek. Nah, teman-teman mahasiswa mungkin bisa mencoba dengan hal-hal yang kecil dulu, misalnya bisnis melalui Tokopedia dulu. Nanti sambil kalian berbisnis, kalian juga bisa melihat peluang apa yang bisa kalian ciptakan dari ketika kalian berbisnis itu. Nah, ini mungkin istilahnya praktek kecil yang bisa kalian kerjakan dulu ya, ataupun kalian juga bisa melihat peluang dari kebutuhan teman-teman mahasiswa yang lain. Ketika dia tidak bisa mencukupinya, peluang apa yang bisa kalian tawarkan supaya masalah dari teman kalian ini bisa terselesaikan. Nah, ini yang menjadi istilahnya jadi PR kalian untuk belajar yang namanya mempraktekkan entrepreneur ini ya. Kemudian kalau tidak mencoba akan sulit membuktikan bagaimana menjalankan bisnisnya. Jadi mau tidak mau memang harus mencoba, karena kita tidak tahu, kalau tidak menjalankan bisnisnya kita tidak tahu apa yang namanya entrepreneurship itu, atau sikap menjadi atau sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha itu sendiri. Kemudian menjadi tuan atas dirinya sendiri atau menjadi bos atau pemimpin pada dirinya sendiri. Nah, karena usahanya sendiri, dia rintis sendiri, dia usahakan sendiri, ketika dia sukses ya dia akan menjadi tuan atas dirinya sendiri. Dia bisa menikmati segala kesuksesannya itu atas usahanya sendiri. Nah, itu perkuliahan kita untuk pertemuan hari ini. Jadi kita membahas tentang konsep entrepreneur dan technopreneur ya. Jadi kalau entrepreneur itu lebih didasarkan di luar teknologi, jadi usaha-usahanya atau ketika dia merintis bisnis tidak didasarkan atas teknologi. Tapi kalau yang technopreneur didasarkan atas ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang digarisbawahi adalah teknologinya kalau technopreneurship itu atau technopreneur itu. Nah, mungkin teman-teman yang belum jelas kalian bisa bertanya pada saya melalui WA, email ataupun telepon. Nah, nanti jika saya mampu menjelaskan, saya akan jelaskan melalui WA. Tapi kalau memang kita perlu bertemu, nah nanti kita akan bahas apakah offline ataupun online. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi, selamat siang ataupun sore. Tuhan memberkati. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.